Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, my name is Muhammad Ridho Perdana. Kamu bisa panggil saya Ridho. Saya adalah mahasiswa Abadian Cipta Cendekia jurusan Bahasa Inggris semester kedua. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian huruf kapital, tebal, dan miring. Nomor 1. Huruf kapital. Penggunaan huruf kapital yang benar sesuai dengan EYD. Sebuah tulisan berbahasa Indonesia harus mematuhi aturan atau kaidah yang telah ditetapkan sehingga layak untuk dipublikasikan atau dibaca oleh masyarakat umum. Pengertian huruf kapital. Menurut KBBI atau huruf besar bahasa Indonesia, huruf kapital juga disebut juga huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar daripada huruf biasanya. Huruf kapital biasanya diletakkan di awal kalimat atau di awal paragraf. Huruf kapital biasanya dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan keagamaan, kitab suci, dan Tuhan. Contoh dari agama itu ada agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, agama Buddha, dan agama Konghucu. Huruf kapital dipakai pada gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang disertai dengan nama orang. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Contoh, Ridho, kapan berhenti? Huruf kapital tidak dipakai pada gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang tidak diikuti dengan nama orang. Contoh, tahun depan saya akan berangkat haji. Mengiyakan atau mendoakan, saya mendoakan. Itu tidak ada huruf kapitalnya. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contoh, M. Ridho Perdana. M-nya huruf besar, R-nya huruf besar, P-nya juga huruf besar. Yang kedua, pengertian huruf tebal adalah huruf yang digunakan atau ditekankan, huruf yang disengaja dicetak tebal atau berat. Huruf tebal biasanya disebut juga huruf pad atau biasa disebut orang juga bold. Huruf tebal dalam cetakan digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Huruf tebal untuk kamus dipakai untuk lema dan sublema, serta untuk menuliskan lambang bilangan, menyatakan polisemi, atau kata yang memiliki makna lebih dari satu. Pengertian huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang cetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut juga italik. Biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu juga menentukan istilah kata yang berasal dari bahasa asing. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, majalah Horizon memang bagus untuk dibaca. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan atau mengkhususkan huruf atau bagian kelompok kata. Contoh, dia bukan menipu, melainkan ditipu. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk meluruskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Contoh, politik divide et impera, pernah merajalela di negeri ini. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama Latin pada karya ilmiah. Contoh, Antigonan adalah nama ilmiah bunga air mata. Huruf miring digunakan untuk sebuah film. Contoh, Warkop DKI Reborn. Jangkrik Bos Part 1 diproduksi oleh Falcon Pictures, sutradara Anggi Umbara.